Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 546. Diskon 20%. Tiket pesawat adalah kabin kelas 1 yang dipesan oleh Zaheri. Dan ini adalah yang pertama kali Dev mendapatkan kabin kelas 1 di pesawat. Setelah menemukan tempatnya dengan tiket, Dev duduk di kursi yang nyaman, memejamkan mata sedikit, dan menunggu pesawat lepas landas. Pada saat ini, 2 anak muda berjalan di kelas 1. Satu pria dan satu wanita, berpakaian glamor. Wanita itu memiliki wajah melon dan kacamata hitam. Setelah melihat nomor di tiket, mereka duduk di sebelah Dev. Posisi bocah itu berada di depan Dev. Setelah gadis itu duduk, dia melirik Dev, sedikit mengernyit, dan menunjukkan rasa jijik di matanya. Gadis itu memandang anak laki-laki yang datang bersamanya dan berkata, "Saudara Liang, saya tidak ingin berada di sebelah orang ini." Pada pandangan pertama, dia terlihat seperti gembel, dan tubuhnya bau sampai mati. Bocah laki-laki itu buru-buru mengedipkan mata pada gadis itu. "Kamu bersabar dulu. Ketika pesawat lepas landas, aku bertukar tempat dengannya." Anak laki-laki tidak ingin menimbulkan masalah. Lagi pula, orang yang mampu membeli kursi kelas 1 jelas bukan orang biasa. Gadis itu cemberut dan tampak tidak senang. "Tidak apa-apa. Tetapi Anda harus memeriksanya dengan cepat untuk melihat apakah masih ada tiket untuk konser Tomoko Song. Saya tidak ingin menyia-nyiakannya." Oke. Ayahku punya teman di Hongcheng. Dia sangat berpengaruh. Sepertinya dia dipanggil Tuan Harimau. Aku mendengar bahwa ketika dia menginjakkan kakinya di Hongcheng, seluruh Hongcheng gemetar. Bocah itu buru-buru membual. "Kalau begitu hubungi dia dengan cepat dan beri kami 2 tiket barisan depan. Aku paling suka Tomoko Song. Tapi aku tidak mengerti mengapa konser ini diadakan di kota kecil seperti Hongcheng." Gadis itu tampak bingung. "Oke, aku akan menghubungimu dulu. Kamu duduk dan tunggu." Anak itu mengangguk. Dev terus mendengarkan dengan mata tertutup. Ketika dia mendengar bahwa Tomoko Song pergi ke Hongcheng untuk konser, Dev tiba-tiba merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Tidak mungkin Tomoko Song tahu bahwa dia berasal dari Hongcheng. Jadi dia pergi ke Hongcheng untuk mengadakan konser. Kan? Dev sedikit mengernyit. Jika ini masalahnya, maka Tomoko Song pasti akan menemukan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Yuki? Sekarang ada Eli yang merangsangnya dari waktu ke waktu. Dan Dev tidak tahan lagi. Jika Tomoko Song datang lagi, Dev merasa dia akan pingsan. Anak muda. Tepat ketika Dev memikirkannya, seorang wanita parubaya tiba-tiba menepuk bahu Dev. Dev buru-buru membuka matanya dan berkata, "Bibi, apakah ada yang salah?" "Oh, aku hanya bertanya padamu. Ku dengar kali ini tiket kelas 1 diskon 20%. Apakah milikmu diskon?" Wanita parubaya itu bertanya dengan sopan. "Bibi, maaf, saya tidak tahu. Tiket ini dibeli untuk saya oleh seorang teman.
Dan ini pertama kalinya saya terbang di kelas 1. Dev berkata dengan cepat. Oh, wanita parubaya itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan duduk kembali di kursinya. Ketika bocah lelaki itu mendengar bahwa tiket pesawat Dev dibeli oleh seorang teman, Dev naik pesawat untuk pertama kalinya, dan matanya bersinar dengan jijik, dan sikap arogan muncul. Seketika, bung, kamu berdiri dan duduk di depan. Aku ingin berada di sebelah pacarku. Bocah itu berkata kepada Dev dengan wajah bangga. Dev hanya melirik bocah itu dan mengabaikannya. Lalu, berbaring di kursi dengan mata tertutup, melihat Dev mengabaikannya. Bocah itu segera menjadi marah. Bung, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku menyuruhmu untuk pindah tempat duduk. Jangan membuatku tidak bahagia. Dev masih mengabaikannya dan bahkan tidak melihat ke arah bocah itu. Sialan, bocah itu mengutuk, mengulurkan tangannya dan meraih kerah Dev. Tetapi tangannya masih tidak menyentuh Dev. Aku melihat Dev tiba-tiba membuka matanya dan meraih pergelangan tangan bocah itu. Tangan Dev seperti tang dan menempel erat di pergelangan tangan bocah itu. Kekuatan besar membuat bocah itu berkeringat dan menangis dengan keras. Bab 547. Apakah kamu cantik? Sakit, sakit, lepaskan aku. Anak laki-laki itu melolong. Gadis itu melihat ini dan segera berteriak pada Dev. Kamu orang dusun. Lepaskan Kakak Liang. Dengan cepat, Dev menoleh untuk melihat gadis itu. Matanya sangat menakutkan sehingga gadis itu langsung menutup mulutnya. Namun, Dev tidak mengerahkan kekuatan apa pun, tetapi melepaskan tangannya. Jika tidak, tangan bocah itu tidak akan berguna. Melihat ini, gadis itu buru-buru bangkit dan membantu bocah itu menggosok pergelangan tangannya. Wah, kamu baik hati. Tunggu sampai Hong Cheng membuatmu menjadi tampan. Bocah itu menggertakkan giginya dan mengancam Dev. Dan dia tidak berani memaksa Dev untuk mengubah tempat duduknya. Kakak Liang, kamu baik-baik saja? Gadis itu bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Saya tidak berpikir bahwa udik desa ini cukup kuat. Setelah turun dari pesawat, saya pasti akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya. Anak itu berkata dengan marah. Segera, pesawat lepas landas. Dan lebih dari 3 jam kemudian, pesawat mendarat dengan mantap di Bandara Hong Cheng. Dev tidak punya barang bawaan. Jadi dia bangun dan turun dari pesawat. Sementara pasangan muda itu mengikuti di belakang Dev. Karena takut kehilangan Dev, saya sudah mengirim pesan ke Yansen. Hari ini, saya harus memotong kaki anjing anak ini. Bocah itu melihat ke belakang Dev, menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana dengan tiketnya? Gadis itu bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Itu 20 baris. Pertama, kata anak laki-laki itu dengan bangga. Kakak Liang, kamu luar biasa. Aku mencintaimu sampai mati. Gadis itu mencium pipi anak laki-laki itu, berjalan keluar dari bandara. Yansen sedang menunggu Dev di pintu keluar. Dev sudah memberitahu Yansen sebelum keberangkatan. Tuan Chen melihat Dev keluar. Yansen buru-buru menyambutnya. Dev melirik Yansen dan sedikit mengangguk. Hei, kekuatanmu telah meningkat banyak dalam beberapa hari terakhir. Yansen tersenyum. Itu semua tergantung pada bimbingan Tuan Chen. Ayo pergi, Dev berkata, dan hendak masuk ke mobil. Wajah Yansen malu untuk sementara waktu. Dev
tertegun. Dan kemudian dia segera mengingat sesuatu, dan kemudian bertanya kepada Yansen, apakah kamu masih menunggu orang lain, Tuan Chen? Sejujurnya, saya punya teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Putranya datang ke Hongcheng untuk menonton konser, dan dia meminta saya untuk menjaganya. Yansen berkata tanpa daya. Dev ingat sepasang pria dan wanita yang dia temui di pesawat, dan juga ingat bahwa bocah itu menyebut nama Yansen. Jadi dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka tunggu. Pada saat ini, pasangan pria dan wanita juga berjalan keluar dari bandara. Mereka berdua berjalan terburu-buru, seolah mengejar seseorang. Kakak Liang, mengapa pria itu menghilang dalam sekejap mata? Kata gadis itu sedikit sedih. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Selama dia di Hongcheng, aku bisa menemukannya. Bocah itu mengeluarkan ponselnya, melihat foto di atas, dan mencarinya di pintu keluar bandara. Itu Yansen di foto. Segera, bocah itu menemukan lokasi Yansen, dan buru-buru menarik gadis itu dan berlari. Paman Lin, aku Kelvin Liang. Setelah bocah itu berjalan di depan Yansen, dia buru-buru memperkenalkan dirinya. Dia tidak menemukan Dev, yang sudah berada di dalam mobil. Tetapi gadis itu melihatnya sekilas. Pada saat ini, jendela mobil terbuka, dan setengah dari wajah Dev terbuka. Saudara Liang, itu dia di sini. Gadis itu dengan bersemangat berkata kepada Kelvin. Kelvin melihat ke arah jari gadis itu, dan melihat Dev duduk di dalam mobil, dan langsung menatap Paman Lin. Orang ini baru saja menggertak saya di pesawat. Lihat pergelangan tangan, saya masih merah. Sekarang, Kelvin buru-buru menunjukkan Yansen pergelangan tangan merahnya. Wah, bukankah kamu sangat arogan? Kamu akan terlihat baik dalam beberapa saat. Gadis itu juga mencibir pada Dev. Bab 548. Aku bukan orang seperti itu. Namun, Dev mengabaikan mereka, tetapi memandang Yansen dan berkata, apakah mereka orang yang kamu tunggu? Keringat dingin muncul di dahi Yansen, dan dia menamparkan wajah Kelvin. Apa yang kamu bicarakan? Berani kamu menunjuk Tuan Chen? Sebuah tamparan menamparkan Kelvin menjadi lingkaran. Menatap Yansen dengan tatapan yang luar biasa. Sementara Yansen berkata kepada Dev, Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu bahwa orang ini menyinggung Anda, ayahnya, dan saya hanya kenalan lama. Aku akan mengirim seseorang untuk melemparkan mereka berdua ke sungai. Sekarang, kata-kata Yansen membuat keduanya menjadi gila, dan gadis itu mulai menangis. Lupakan saja. Biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Dev melambaikan tangannya dan mengangkat jendela mobil. Kalian berdua beruntung hari ini. Cepat beli tiket pesawat dan kembali. Setelah Yansen selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan pergi. Dan sepasang pria dan wanita muda ini yang dibiarkan berdiri di pintu keluar bandara, menyaksikan kendaraan itu berjalan semakin jauh seperti orang bodoh. Villa puncak Gunung Bukit Indah. Yuki sibuk di dapur, dan seluruh dapur berasap. Sudah kubilang jangan sibuk. Seluruh ruangan berbau asap minyak. Baru beberapa hari kita berpisah. Memasaklah saat aku kembali. Eli menutupi hidungnya dan membujuk Yuki. Itu tidak baik. Aku harus
belajar memasak dan menjadi istri dan ibu yang baik. Atau Dev akan dibawa pergi perempuan lain. Sial. Aku mulai merasakan krisis. Yuki tidak mendengarkan saran dan masih sibuk di dapur. Mendengar kata-kata Yuki, Ellie tidak tahu mengapa. Wajahnya menjadi sedikit merah. Aku tidak akan merampok Devmu. Oh, aku tidak bilang. Jika kamu menyukainya, apakah kamu masih harus bersaing? Kita hanya bisa bersama, dan kemudian kita tidak akan membunuh Dev. Yuki bercanda dengan Ellie. Jantung Ellie berdetak kencang. Dia tidak bisa mengerti mengapa jantung Yuki berdetak lebih cepat. Setiap kali dia mengatakan ini, dia bahkan punya ide ini. Ellie, apa yang kamu pikirkan? Ellie buru-buru berteriak pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, menenangkan pikirannya, dan terlepas dari Yuki. Dia pergi ke sofa untuk menonton TV sendirian. Segera, Yuki duduk di atas meja piring. Meskipun tidak lengkap dalam warna dan aroma, itu dimasak. Tepat setelah Yuki selesai, Yansen kembali dengan Dev. Begitu dia memasuki pintu dan melihat ke ruang tamu yang berasap, Dev tidak perlu menebak apa yang sedang terjadi. Dev, kamu kembali. Cicipi makanan yang aku masak untukmu. Melihat Dev kembali, Yuki berkata dengan perasaan puas. Wah, harum sekali. Mencium aroma ini membuatku lapar. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata mabuk. Benarkah? Kalau begitu, cepat duduk. Yuki buru-buru meminta Dev untuk duduk, lalu berkata kepada Ellie dan Yansen, kemarilah dan makan bersama. Tidak, tidak, tidak. Yansen sangat ketakutan, sehingga dia buru-buru melambaikan tangannya. Fata sudah memasak. Dia menunggu aku kembali untuk makan. Ketika Dev mendengarnya, wajahnya lucu. Yansen, kamu bisa melakukannya. Kamu menikahlah dengan Fata. Wajah Yansen memerah. Kita semua sudah sangat tua. Kita hampir selesai. Saya pikir Anda berdua harus hidup bersama. Anda telah menjalin hubungan. Jadi, apa yang Anda pura-pura lakukan? Ellie berkata kepada Dev dan Yuki, itu tidak baik. Aku akan menyimpan hal yang paling berharga untuk malam pernikahan. Yuki buru-buru menggelengkan kepalanya. Kamu menyimpannya. Aku khawatir beberapa gadis tidak akan menyimpannya, dan kamu akan menyesalinya. Ellie tersenyum jahat. Yuki tercengang, lalu menatap Dev, yang memelototi Ellie dan tersenyum pada Yuki. Jangan khawatir. Aku bukan orang seperti itu. Bab 549. Maafkan kamu untuk tidak berani. Yuki tersenyum bangga. Setelah Yansen pergi, Ellie juga ingin pergi. Dia benar-benar tidak bisa memakan makanan yang dibuat Yuki. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, dia diseret kembali oleh Yuki. Dia harus mencicipi makanan yang dia buat. Ellie hanya bisa duduk tak berdaya. Dev makan dengan sangat gembira dan memuji keahlian Yuki saat makan, yang membuat Yuki gembira. Melihat Yuki menatapnya, Ellie hanya bisa mengambil sumpit dan makan sedikit. Di tengah makan ponsel, Dev berdiri dan Dev menyambungkan panggilan. Kakak, apakah kamu di Hong Cheng? Begitu panggilan tersambung, suara Yasmin datang. Ya, ada apa Yasmin? Dev sedikit gugup. Dia berpikir bahwa Yasmin mengalami beberapa kesulitan. Kakak, Tomoko Song akan mengadakan konser di Hong Cheng dalam 5 hari. Saya pikir Anda sangat mampu. Bisakah Anda menemukan cara untuk mendapatkan tiket? Yasmin bertanya dengan suara rendah. Oke, tidak masalah. Dev
langsung setuju. Melihat Dev setuju, Yasmin dengan senang hati menutup telepon. Tetapi, setelah setuju, Dev merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak ingin ada hubungannya dengan Tomoko Song. Dev juga pria normal dan Tomoko adalah kecantikan kelas 1. Dev benar-benar takut dia akan membuat kesalahan dengan bertemu Tomoko Song terlalu sering. Tapi sekarang tidak mungkin. Saya hanya bisa menghubungi Tomoko Song dan meminta beberapa tiket. Dev meletakkan telepon dan duduk kembali di meja makan. Telepon dari siapa? Yuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Yasmin. Dia ingin melihat konser. Dia meminta aku membelikannya beberapa tiket. Dev berkata dengan ringan. Apakah kamu punya cara untuk mendapatkannya? Tiket ini selalu sulit didapat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membelinya dengan harga lebih tinggi. Bisakan kamu mendapatkan tiketnya? Ellie buru-buru bertanya kepada Dev ketika dia mendengarnya. Dev mengangguk bisa. Kalau begitu kamu harus membelikanku juga. Ellie percaya kata-kata Dev. Dengan kekuatan Dev, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa tiket. Oke, kata Dev tanpa ragu-ragu. Aku sangat iri. Aku sangat senang menemukan pacar yang cakap. Semuanya bisa diselesaikan. Ellie memandang Yuki dengan iri. Kecemburuan ini tidak palsu. Itu benar-benar iri. Jika kamu iri, biarkan aku memberimu setengahnya. Yuki berkata dengan senyum jahat. Ellie tersipu dan berhenti bicara. Tepat ketika beberapa orang akan menyelesaikan makan mereka. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Siapa yang akan datang? Yuki sedikit bingung mengetahui bahwa hanya sedikit orang yang datang ke sini. Aku akan pergi melihat. Dev bangkit dan memeriksanya. Ketika saya membuka pintu, saya melihat seorang gadis cantik berdiri di luar, meskipun dia mengenakan cermin kerai besar. Dev sekilas tahu bahwa gadis ini adalah Tomoko Song. Kamu benar-benar tinggal di sini. Ketika Tomoko Song melihat Dev, wajahnya tersenyum. Kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Dev terkejut dan diam-diam melihat kembali ke Yuki. Jika dua orang bertemu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Terutama ketika Tomoko Song menatapnya dengan cinta yang dalam. Jika Yuki melihat ini, Dev bahkan tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya. Itu tidak sulit, bukankah? Kamu memberi ayahku alamatmu. Aku membawakanmu batu. Tomoko Song menunjuk ke sebuah truk van tidak jauh. Dari sana ada semua batu yang kamu inginkan di dalamnya. Aku membawakanmu batu. Maukah kamu mengundangku untuk duduk? Letakkan batunya. Kamu bisa kembali. Sangat tidak nyaman sekarang. Aku akan menghubungimu nanti. Aku kebetulan mencarimu. Dev berkata dengan sedikit cemas. Ada apa? Apakah ini tentang konser? Tomoko tersenyum sedikit. Bab 550. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa. Dan Yuki dari ruang makan berteriak keras. Dev, siapa itu? Oh, pengiriman, kata Dev. Buru-buru, siapakah itu? Sedang apa kalian? Tomoko segera menjadi tertarik ketika dia mendengar suara seorang gadis. Pacarku. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Dev hanya bisa menjelaskan tanpa daya. Kalau begitu aku ingin melihat seperti apa pacarmu. Sungguh membuat iri memiliki pacar yang cakap sepertimu. Tomoko berkata. Tetapi dia langsung masuk ke rumah. Dev ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa menendang Tomoko Song. Kan?
Tomoko bergegas masuk ke rumah. Yuki sedang makan bersama Ellie. Dan keduanya tercengang ketika melihat Tomoko Song yang tiba-tiba masuk. Tomoko Song juga tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada dua gadis. Dan mereka berdua sangat cantik. Dia tidak tahu yang mana pacar Dev. Kamu, apakah kamu, Tomoko Song? Setelah tertegun beberapa saat, Ellie tiba-tiba berteriak. Ketika Yuki mendengarnya, dia juga sedikit bersemangat. Tidak heran wajahnya tampak akrab. Ternyata, menjadi bintang besar. Halo, Tomoko tersenyum sedikit. Halo, halo, silakan duduk. Ellie buru-buru menyapa Tomoko untuk duduk, menuangkan teh dan air. Pada saat ini, Dev juga mengikuti. Menghadap, Tomoko ini pacarku Yuki. Tomoko memandang Yuki, dan kemudian tersenyum. Ringan Nona Su benar-benar cantik. Tidak heran Anda bisa membuat Tuan Chen terpesona. Tomoko mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Yuki. Yuki sedikit bingung saat ini. Dan bertanya pada Tomoko, Nona Song kenal pacarku. Dia belum pernah mendengar Dev menyebutkan bahwa dia mengenal bintang besar seperti Tomoko Song. Ya, Tuan Chen tinggal di rumah saya untuk sementara waktu, kata Tomoko Song. Apakah Dev tinggal di rumahmu? Yuki menatap Dev dengan kaget. Ellie juga tercengang saat ini dan menatap Dev dengan tidak percaya. Jangan salah paham. Dia bilang tinggal di rumahnya, hanya tinggal di rumahnya, dan tidak ada apa-apa. Dev buru-buru menjelaskan, tetapi dia merasa bahwa semakin dia menjelaskan, semakin gelap dia. Dan pada akhirnya dia hanya bisa, dengan tak berdaya melihat ke Tomoko untuk meminta bantuan. Tomoko tersenyum Nona Su. Jangan salah paham. Tuan Chen hanya tinggal di rumah saya karena keluarga kami dalam bisnis biji, dan Tuan Chen membutuhkan sejumlah biji. Jadi dia tinggal di rumah saya dan berbicara tentang kerja sama. Saya di sini untuk mengirim biji ke Tuan Chen. Kami sekarang berada dalam hubungan kerja sama. Setelah penjelasan Tomoko, Yuki langsung mengerti. Dan dia juga teringat soal Dev mengikuti Doniwu ke Hengshan beberapa waktu lalu. Nona Song terlalu khawatir. Bagaimana saya bisa salah paham? Duduklah dengan cepat. Yuki tersenyum dan menyapa Tomoko untuk duduk. Kalian mengobrol saja. Aku akan mengatur seseorang untuk menurunkan biji. Dev membuat alasan untuk menyelinap pergi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa di sini. Dev mengarahkan pembongkaran batu roh ke halaman villa. Benda ini tak ternilai harganya bagi Dev, tetapi bagi orang biasa atau petarung, itu hanyalah batu pecah. Setelah meletakkan batu roh, Dev berjalan kembali ke rumah dan menemukan bahwa ketiga gadis itu, Yuki, Ellie, dan Tomoko, sedang tertawa. Batu roh telah diturunkan. Kamu dapat pergi jika tidak ada yang harus dilakukan. Bukankah kamu memiliki konser dalam beberapa hari? Bisakah kamu memberiku beberapa tiket? Dev berkata pada Tomoko. Tentu saja Tomoko bangkit dan tersenyum pada Dev. Saya akan memberi Anda beberapa dari barisan depan, sehingga Anda dapat melihat saya dengan jelas. Ketika Tomoko mengatakan ini, matanya menoleh ke arah Dev dengan ringan, sangat takut sehingga Dev buru-buru mengalihkan pandangannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.